Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Ada Bapak Farid Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Jumat berkah ya. Jumat berkah. Pakai baju koko. Aduh, indah ngeliatnya dong. Setelan Jumat. Jumat. Oke, thank you Pak sudah hadir di podcast Bogor Update. Ya. Pak Farid di tengah kesibukannya nih. Ya, pasti sibuk ya? Lumayan. Lumayan ya. Ada beberapa kegiatan yang sedang berjalan. Apa aja kegiatan lagi berjalan nih? Tadi pagi saja saya mendampingi Pak Sekda di salah satu wilayah di Caringin, di Desa Pancawati. Itu kita ada agenda untuk coba intervensi terhadap keluarga kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Apa itu yang dimaksud kemiskinan ekstrim? Jadi di mana kondisi keluarga memang sangat sulit untuk mendapatkan pangan, untuk mendapatkan sandang, kemudian kondisi tempat tinggalnya kalau menurut nggak layak lah, nggak perlu begitu. Nah itu coba kita intervensi dengan beberapa kegiatan. Cuma yang tadi pagi baru kita bisa lakukan yaitu memberikan support berupa sembako, paling tidak untuk meringankan beban mereka lah. Oke. Itu tadi pagi. Nah, ada 5,6 juta kurang lebih lah kalau mungkin kalau kita data ulang lagi misalkan warga Kabupaten Bogor. Gimana dinas sosial nih akhirnya bisa benar-benar membantu kesosialan di Kabupaten Bogor, Pak Farid? Karena kan saya lihat juga ada beberapa tuh di Instagram maupun di media khususnya misalkan di dinas sosial gitu. Pak, saya nggak punya makan Pak. Pak, anak saya 5 Pak nggak bisa makan ya. Ada lain hal gitu cerita begitu yang akhirnya di Kabupaten Bogor nih apakah masih banyak yang begitu, Pak? Kalau persisnya saya nggak tahu ya, tapi begini. Dari 5,6 juta itu terdata sekitar 2,7 juta masuk ke dalam DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Datanya dari Kemensos, dari Kementerian Sosial, dan itu dijadikan rujukan untuk program-program pemerintah, bansos. Kemudian 2,7 dari 5,6. Mendekati hampir 50%. setengah, 50%. Mendekati 50%. Terdata. Kondisinya seperti apa? Namanya juga data. Ya, tapi data yang harus diuji. Tapi itu dari setengah warga Kabupaten Bogor itu datanya masuk dalam kategori yang layak atau perlu mendapatkan bantuan. Masuk dalam data itu. Kalau dulu kita ada klasifikasi, ada yang namanya desil 1, itu miskin ekstrim, keluarganya begini, rumahnya begini, makannya begini. Yang kedua itu agak-agak bagus ya kan, untuk sehari-hari aman, paling ada kesulitan sedikit-sedikit. Untuk kelas 3, yang kelas 4 ini sebetulnya sudah agak mapan gitu kan. Nah, jadi dari 4 klasifikasi ini digabung, masuklah dalam DTKS yang jumlahnya itu 2,7 juta. Wow. Nah, Kabupaten Bogor segitu banyaknya? Kabupaten Bogor. Segitu banyaknya Pak Kadis? Iya. Akurat atau tidaknya ya kita harus uji. Ya itu datanya kan. Tapi iya. Akurat atau tidak tapi itu datanya hari itu ini. Datanya. Hari ini. Terbaru. 2,702 juta. Wow. Jadi apa langkah pemerintah ini Pak Kadis? Ini agak ekstrem juga saya dengar ya. Hampir setengahnya loh, 50% berarti warga Kabupaten Bogor membutuhkan bantuan gitu. 47 sampai 48. Meskipun kita cek di lapangan ternyata nggak seperti itu. Nah, jadi sumber data kemiskinan itu ada beberapa. Itu kalau kita bicara yang data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dijadikan patokan oleh negara, oleh pusat untuk program-program di bidang sosial. Ada lagi satu lagi data P3KE, kemiskinan ekstrim. Ini lebih rendah datanya. Lebih rendah, mendekati sekitar hampir 100.000 kakak. 100.000 kakak. Kalau 100.000 kakak, kalau satu yang kakak, ekstrim ini ya, anggaplah ekstrim. Kalau satu kakak 4 orang itu sekitar 400 ribuan. 400.000. Ada lagi data program PKH dan BPNT. Program PKH itu datanya sekitar 138.000 kakak, penerima BPNT
plus PKH itu di total di 380 ribuan kakak. Jadi ada 3 sumber data yang sekarang dipakai. Nah, ada bagusnya sekarang pemerintah pusat sudah melakukan komunikasi supaya data kemiskinan itu tunggal. Digabung. Jadi nanti kelihatan prioritas yang mana yang akan ditangani. Oke. Nah, apa langkah selama ini akhirnya Kabupaten Bogor untuk menalangi ini? Apakah dari tahun meningkat atau menurun akhirnya? Apanya? Data itu tadi. Kalau data selalu meningkat. Kalau data selalu meningkat. Selalu meningkat. Dengan 2,702 juta yang sudah terdaftar di DTKS, itu kami hampir setiap bulannya masih menerima usulan-usulan dari bawah supaya masuk ke DTKS. Masih terima sampai saat ini. Nambah jadi ya? Nambah. Oke. Nah, ya kita nggak paham lah. Nyatanya di lapangan nambah juga dong kegiatannya dong. Apanya? Ya artinya nambah juga kegiatan dari pemerintah untuk membantu. Dengan bertambahnya data seharusnya bertambah kegiatannya. Iya dong. Iya. Itu kan relevan ya. Data dengan aktivitas untuk menangani apa yang ada di data kan gitu. Apa rata-rata faktornya itu yang sering didengar mungkin? Yang lagi tren misalkan ya hari ini gara-gara pinjol misalnya itu ada terdengar juga. Iya. Yang terjadi di Kabupaten Bogor. Bisa salah satunya dari dampak dari pinjol bisa. Kemudian banyak juga yang coba memperoleh fasilitas untuk BPJS PBI. Oke, PBI. Supaya bisa mengakses itu, ya kan? Nah, PBI ini nggak bisa diakses kalau tidak terdaftar di DTKS. Yeah. Nah, makanya data DTKS itu cenderung bertambah karena banyak orang yang ingin memperoleh fasilitas dari BPJS PBI, gitu baik APBD maupun APBN, karena harus masuk dulu di DTKS. Data itu harus masuk. Akhirnya dapat BPJS gratis lah ya, PBI itu lah kan. Model begitu. Oke, arti data 2,7 turun lagi 500 ribuan berarti kan, turun lagi hampir 200 ribuan artinya. Tapi kan artinya kalau setiap tahun atau setiap bulannya bahkan nambah katanya datanya. Data. Nah, tapi kita juga kan punya perangkat di lapangan untuk memastikan yang benar-benar masuk ke kategori kemiskinan ekstrim itu yang mana. Ini setiap kali ada ajuan, setiap kali ada permohonan, setiap kali ada komplain atau ada apa, kita pasti lakukan cross check di lapangan. Kenapa ya data itu terus meningkat? Ya, masukan dari bawah karena sistemnya sangat terbuka. Untuk usulan supaya bisa masuk ke DTKS ini sistemnya sangat terbuka, bisa mandiri, bisa difasilitasi oleh petugas puskesmas yang ada di desa. Ini bisa diupload sendiri, ya kan? Diupload dan itu langsung terkoneksi ke server yang ada di kementerian, ke Pusdatin. Nah, peran kami di situ hanya melakukan verifikasi, bukan validasi. Verifikasi itu KTP-nya ada, foto rumahnya ada, foto orangnya ada, ya kan, kelengkapan dokumen aja, administratif saja, gitu. Jadi pasti masuk dong, karena kan verifikasi, bukan memvalidasi datang ke sana. Bukan validasi, kalau validasi belum tentu ya. Iya, belum tentu kan nyatanya di lapangan seperti apa kan? Iya gitu. Betul. Oke. Apa aja yang dilakukan pemerintah dari tahun 2024 ini untuk sosialan di Kabupaten Bogor? Kalau dari divisi sosialnya itu banyak kelasnya, karena yang kita tangani bukan hanya masalah kemiskinan, ya kan, tapi keterlantaran, anak jalanan, ODGJ, lansia, panti-panti asuhan, kemudian bencana ini juga kita tangani. Nah, jadi kalau mau didiskusikan mana yang prioritas, ya semuanya prioritas. Semuanya prioritas. Prioritas, nggak boleh ada yang ditinggalkan. Karena begini, Bang Fadil. Kita jangan mimpi jadi negara maju ketika masalah-masalah sosial dasar belum selesai. Ya kan? Kita boleh mimpi punya infrastruktur yang bagus. Mimpi punya pusat perdagangan yang luar biasa. Oke. Tapi ketika masalah sosial dasar ini belum selesai, maka saya khawatir justru akan semakin menambah kesenjangan. Kita cek di negara maju. Mana ada orang ngamen-ngamen di perempatan jalan. Mana ada orang main-main di aplikasi prostitusi. Iya kan? Mana ada yang begitu? Mana ada orang yang terlantar kemudian tidak ditangani negara? Nah, itu masalah-masalah sosial dasar. Ini selesai, baru kita bicara pengembangan. Atau paling tidak berbarengan dengan proporsi yang seimbang. Idealnya begitu. Ideal. Malah proses dasar dulu yang harus dilewati kan? Iya, masalah dasar dulu selesaikan. Setelah masyarakatnya siap untuk mendapatkan tadi program yang akhirnya ke depan lebih baik, pastinya kan siap akhirnya. Kalau ini kan bicara
kesosialisasian kepribadiannya aja belum selesai misalnya gitu. Boro-boro dia mikirin yang lain. Bagaimana kita bicara nanti ke depan sumber daya manusia Indonesia itu akan bagus, akan hebat, akan cerdas segala macam. Nah, ini kan baru dimulai dari sekarang, digagas Pak Presiden untuk makan bergizi gratis misalnya. Itu kan salah satu tujuan. Bentuk ini nyambung dengan masalah sosial dasar. Bagaimana orang mau pintar? Bagaimana orang mau sekolah? Bagaimana orang mau sehat ketika harus ke rumah sakit belum terfasilitasi, nggak punya uang, nggak bisa tembus, nggak bisa akses ke program-program pemerintah di pelayanan kesehatan, ya kan? Nah, kalau ini sudah selesai dengan makanan bergizi gratis, itu baru salah satu sub untuk membantu supaya anak-anak kita paling tidak terbantu gizinya. Ke depan mudah-mudahan dengan terbantu gizinya meningkatkan intelektualitas, meningkatkan kekebalan tubuh, kesehatan segala macam, itu berdampak. Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan masalah sosial dasarnya tadi. Ini baru salah satu upaya loh. Baru bicara kita dari sisi kesehatan makan gratis yang kemarin kan? Iya. Baru program yang akan dijalankan nih. Baru salah satu nih, ya kan. Sedangkan masalah sosial dasar itu banyak. Tadi keterlantaran, ya kan. Bagaimana orang susah ke rumah sakit, susah mengakses BPJS, ya kan. Masih di Kabupaten Bogor ya? Masih. Itu merata, saya pikir di semua daerah pasti begitu merata. Masih ya? Iya. Harus diakui ada. Jadi kalau kita memiliki visi untuk menjadi masyarakat dan negara yang maju, selesaikan dulu masalah sosial dasar. Masalah sosial dasar itu kan nggak banyak. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Kesejahteraan keluarga maksudnya kan. Nah, ini selesai. Nggak usah nunggu terlalu lama. Kita pasti bisa ngejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Apa langkah Kabupaten Bogor? Dinsos tadi. Ceritanya sendiri kan artinya laporannya sendiri Pak Kadis bahwa masih banyak yang terlantar. Iya. Kesehatan masih sulit untuk masuk BPJS-nya. Padahal program pemerintah PBI ada gitu kan. Terus ada program-program lain, perangkat warga dan lain-lain juga ada. Kok masih ada di Kabupaten Bogor? Masih banyak kayaknya. Ya, salah satunya tadi jumlah penduduk yang banyak. Artinya ketika sebuah program harus tersampaikan kepada mayoritas penduduk, ini dibutuhkan sosialisasi yang masif. Orang harus tahu bahwa udah kalau sakit nggak usah pusing. Coba aja kalau memang benar-benar tidak mampu, coba masuk ke BPJS, ya kan, dengan fasilitas pemerintah. Tapi apa semua orang tahu itu? Nggak juga. Banyak yang nggak tahu nggak. Dan yang PBI itu ya. Nah, yang ini kita dorong untuk terus disampaikan kepada masyarakat. Karena ini kan hak dasar masyarakat. Tapi kan ada PKH dan lain hal kan tim-tim yang di lapangan itu. Tim itu yang salah satunya di samping pemerintah desa, RT, RW, kader tim ini juga kita mintakan untuk terus mendorong, mensosialisasikan program-program pemerintah yang justru merupakan fasilitas untuk masyarakat. Mereka harus mendorong itu, harus mensosialisasikan ini. Karena nggak bisa juga kan, tanpa RJ ada yang jemput bola ke lapangan juga itu sulit. Dia gitu. harus. Boro-boro tahu media sosial, akhirnya kan begitu, atau komunikasi caranya seperti apa. Jadi memang diperlukan kolaborasi banyak pihak. Gitu untuk menyampaikan informasi program segala apa aja yang ada di pemerintah. Betul. Diperlukan kolaborasi semua pihak. Apa aja yang hari ini perlu tahu masyarakat sebelum pemerintah ini? Programnya dari dinas sosial yang akhirnya menyentuh langsung ke masyarakat. PBI suatu solusi PBI tadi ya salah satunya misalkan. Itu salah satu di mana kita bisa memberikan aksesibilitas baik ke pelayanan kesehatannya atau ke pelayanan badan penyelenggara jaminan sosialnya, itu bisa kita berikan aksesibilitas. Kemudian di samping PBI kita juga perlu memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Contoh begini. Kalau berangkat yang dari tadi, kita ternyata masih banyak keluarga yang masuk ke kategori kemiskinan ekstrim, ya kan? Nah, apa yang tadi kami lakukan itu hanya sementara, sifatnya kan, hanya sementara. Dibantu sembako, berapa waktu pasti habis kan? Nah ini di kita ada beberapa program yang sebetulnya untuk mencoba memandirikan
memandirikan masyarakat. Oke. Kenapa mereka dengan kondisi ekonomi seperti ini? Mungkin karena nggak punya penghasilan. Kenapa nggak punya penghasilan? Mungkin nggak bisa bekerja. Kenapa nggak bekerja? Mungkin dulunya nggak sekolah, ya kan? Atau dulunya sekolah tapi nggak punya keahlian. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya bisa ditangani. Nah, kami ada program-program seperti Apa itu? Bukan hanya dinas sosial, tapi beberapa perangkat Tenaga kerja contohnya ya. Dinas tenaga kerja Pelatihan ada, itu. UKM ada, dinas perdagangan industri ada, lingkungan hidup ada di beberapa. Itu intervensi untuk itu sebetulnya ada, cuma itu tadi sasarannya mungkin karena belum tidak tersosialisasikan secara menyeluruh terhadap mayoritas masyarakat, nah sehingga program-program yang terbatas ini juga agak sulit diketahui masyarakat. Oke, tapi ada juga akhirnya banyak. Contoh lah beginilah, ini bukan hal yang tertutup-tutupi lah. Contoh misalkan penerima bantuan itu aja gitu. Nah ini gimana cara Dinsos menepis itu? Bantuan apa dulu? Ya, apalah apa itu? Misalkan bantuan pemerintah atau PKH misalnya. Contohnya lah. Oke, kalau PKH itu dia ada komponen namanya. Komponennya itu kesehatan, pendidikan. Jadi kalau ada keluarga tidak mampu, dia punya anak yang masih sekolah. Nah, dapatlah dia program itu sampai dengan anaknya selesai sekolah, ya kan? Nah, kalau yang kesehatan ini dia misalnya di keluarga itu ada lansianya, dapatlah dia program itu. Nah, persoalannya di kita ini kita nggak usah tutup-tutupi. Sekolahnya udah selesai, programnya masih tetap jalan. Ya, orang tuanya udah meninggal, udah pindah, masih dapat ya, nggak berhentiin dia. Ini salah satunya yang masuk di data yang tadi besar. Oke. Nah, dan mudah-mudahan di tahun 2025 kami punya kesempatan untuk memvalidasi data ini. Ya karena kan lebih baik akhirnya menggeser anggaran tersebut buat yang lebih penting, lebih perlu gitu. Buat yang lebih memerlukan. Itu. Sepakat itu. Kita sepakat. Iya kan, artinya kalau di sosial nggak jauh lah dari kritiknya itu ada itu kan pastinya. Data, terus kedua adalah kok itu aja, kok gua nggak dapet, contoh begitulah akhirnya kan. Akhirnya masuk lah tuh teman-teman di lapangan kan, wartawan, media dan lain hal yang akhirnya membantu mengkomunikasikan tersebut. Betul. Nah, itu bahan dari kami, masukan ke kami juga seperti itu banyak. Ya, akhirnya kami berinisiatif, mudah-mudahan 2025 kami memiliki kesempatan untuk memvalidasi data itu. Meskipun hasil yang diperoleh nanti ini bukan kewenangan kami juga, tapi akan kami mintakan ke pusat, ke kementerian, karena yang bisa menghapus, menambah, mengurang itu dari sana. Tapi kita komunikasikan ini. Tapi gimana caranya kita bisa memvalidasi? Artinya kita benar-benar itu tepat sasaran. Kalau kita di daerahnya misalnya nggak bisa validasi, gimana? Kita validasi aja. Kenapa enggak? Kita punya perangkat yang cukup, kita punya mitra yang banyak, perguruan tinggi ada beberapa, kita ajak aja validasi bareng-bareng. Iya. Supaya tepat sasaran, objektif, betul itu maksudnya. Supaya objektif. Karena ini kan negara mengelola uang yang berasal dari masyarakat, yang harus kita salurkan kembali ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat ya tentunya, ya kan. Nah, ketika ada resiko-resiko seperti itu, ya kenapa tidak asal dengan pertimbangan yang bagus? Insya Allah. Tapi itu penting ya seharusnya ya. Validasi itu penting ya. Sangat. Tapi ya sampai hari ini belum dapat akses itu ya. Kita baru mau coba di 2025. Nah, mudah-mudahan ini berjalan. Nah, karena kalau berdasarkan laporan gitu ya prospektif lah untuk menuju sedikit lebih objektif. Iya itu. Takutnya subjektif juga akhirnya kan. Dekat ini, kenal ini dan lain hal gitu. Itu masalahnya. Ya kita nggak mau ngomongin orang lah. Tapi kan banyak kritiknya ke situ kalau Dinsos ini. Faktanya kan ke situ. Ya nggak apa-apa. Iya faktanya banyak kritiknya ke situ lah. Akhirnya kok gua doang atau banyak juga ceritanya di desa ini misalkan, ini saudaranya ente semua gitu. Contoh begitulah. Nah, makanya ini yang akhirnya nggak tepat sasaran, masyarakatnya terus gini-gini aja. Itu pentingnya dilakukan validasi, ya kan? Karena kan kami tidak bisa mengontrol begitu usulan masuk siapanya. Kan kami nggak ada yang kenal satu persatu, dan kami tidak diberikan kewenangan juga untuk melakukan validasi. Jadi kami nggak tahu ini benar apa enggak, ya kan? Selama administrasinya lengkap, ya kita pasti masukkan proses, itu ya kan, kita pasti proses. Nggak bicara lapangan dulu. Nah, ketika kami diizinkan, diberikan kesempatan untuk melakukan validasi, ya kita lihat saja nanti akan seperti apa. Tapi 2022 pasti lakukan itu ya? Insya Allah. Kita sudah programkan itu. Karena masyarakat kayak butuh itu tuh, validasi di lapangan. Mungkin negur juga nggak enak dia, kalau lu udah habis lu misalkan.
wah lu tinggal. Makanya- Tadi ya orang tuanya udah nggak ada, lu udah meninggal, ganti dong gitu. Makanya gitu. ada strategi tertentu supaya prosesnya ini juga jangan sampai membuat chaos, Ya. ya kan? Jangan sampai nanti ada konflik malah di bawah. Nah itu. Saya biasa dapat sekarang enggak. Iya, jangan-jangan nih kelakuannya RT, RW atau Kades nih, Iya. malah jadi konflik di bawah kan. Nah, ini coba kita kemas, kita desain strateginya harus seperti apa supaya tidak ada resiko atau paling tidak minim resiko lah terhadap perangkat-perangkat kita juga. Oke. Nah ini kan yang salah satunya kalau ini lagi rame nih, lagi rame diperbincangkan nih, misalkan Oke. terkait bantuan TKSK ya, tenaga kesehatan. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Oke. Oke. TKSK yang rame hari ini di media nih. Dinas Sosial Kabupaten Bogor berangkat ke Bali katanya. Oh iya, Benar ya ke Bali ya? bener. Itu tanggal berapa ya? 2 minggu, 3 minggu lalu ya? Betul. Apa yang didapetin dari Bali? Gini, jadi perlu saya jelaskan dulu. Jadi yang ke Bali itu adalah komponen dari pilar sosial. Ada TKSK, ada IPSM, Oke. ada pendamping PKH, ada LK3, ada LK2S. Artinya bahwa ini yang berangkat adalah Pilar sosial. pilar sosial. Nah, kalau boleh saya jelaskan nih satu-satu. Kalau TKSK itu dia manajer administrasi urusan sosial di tingkat kecamatan. Itu ditunjuk dari kementerian Oke. orangnya. Yang kedua PKH, pendamping PKH. Pendamping PKH itu di kita jumlahnya ada 341. Ya kan? Itu Banyak satu ya? orang pendamping PKH membina, memfasilitasi antara 300 sampai 600 kakak per orang pendamping. Oke. Ya kan? Itu ditunjuk dari kementerian. Yang ketiga ada PSM, IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. PSM ini relawan. Mereka ditunjuk di tingkat kecamatan oleh camat, di tingkat desa oleh desa. Ya kan? Nah, mereka ini relawan, nggak ada yang gaji. Jadi tugasnya, kalau ini sepertinya murni naluriah ya. Jadi kerjaan teman-teman PSM itu, kalau melihat ODGJ ini misalnya di jalan, Batu ya. nah, dibawa, dibersihin, difasilitasi, dibawa ke Marzuki Mahdi, Oke. ya kan? Membuka akses lah artinya. Nah, memfasilitasi supaya yang bersangkutan bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan bagus. Pasca di Marzuki Mahdi sembuh, belum tentu. Ini kembali lagi teman PSM yang memfasilitasi, entah dikembalikan ke keluarganya kalau ketemu keluarganya, kalau nggak ketemu keluarganya dicarikan panti untuk menampung itu sampai dengan yang bersangkutan pulih. Dan bukan hanya itu dong pasti. Bukan hanya ODGJ kan, Itu semua baru hal ODGJ. juga ya. Lansia. Lansia. Jadi kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek sakit malam-malam, Iya. nah, mereka nggak mikir ini ongkos kemana, dari mana, siapa yang mau ngasih, enggak. Begitu sakit mereka langsung insting cari kendaraan ke sana ke sini, mereka angkut ke rumah sakit, mereka tangani segala sesuatunya, administrasi bahkan menjadi garantor di rumah sakit kadang-kadang. Iya. Ya, nggak ada pamrih, nggak ada apa. Relawan namanya. Relawan namanya juga. Itu PSM. LK2 LK2S. Jadi LK2S itu semacam forum dari LKS. LKS itu lembaga kesejahteraan sosial. Kita kenalnya panti. Panti. Ada panti khusus anak, panti khusus lansia, panti khusus ODGJ, ya kan? Pokoknya panti-panti lah. Ya. Panti khusus ABK. Nah, itu mereka berkomunikasi di situ, LK2S. Jadi tugasnya mereka sehari-hari melayani, menangani, nggak ada yang biayain. Meskipun ada sedikit-sedikit dari pemerintah, itu rata-rata murni donasi dari masyarakat. Mereka nangani begitu. Yang terakhir ini LK3. LK3 itu lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Jadi ini lembaga yang menangani di warga yang tidak mampu ketika terjadi konflik-konflik di keluarga. Mereka yang tangani. Konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial di masyarakat. Sendiri lah ya. Termasuk ketika kejadian terakhir lah. Ketika ada bencana di salah satu wilayah kita, ada rumah beberapa terbawa hanyut. Ada yang nggak terbawa hanyut nih, rumahnya masih ada. Tapi begitu si keluarga yang nempatin rumah itu mau kembali ke rumah, ini jerit-jerit. Ada trauma. Nah, mereka yang nangani ini. Si LK3 ini, mereka tenaga ahli untuk menangani hal begitu. Semacam psikolog juga berarti ya. Model-model begitu. Model-model begitu.
Nah, jadi komponen ini, pilar-pilar ini yang pergi Berangkat. ke Bali dalam konteks bukan studi banding, bukan bintek, Oke. tapi workshop. Workshop, Judulnya tuh workshop. bukan bintek, Bukan. study tour atau Enggak. study banding ya. Apalagi. Enggak. Oke. Jadi konteksnya workshop. Workshop, Kenapa, oke. kenapa workshop? Silahkan coba dibandingkan di daerah-daerah lain. Di antara komponen pilar sosial ini, di mayoritas daerah, ini mereka berjalan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nggak ada- Maksudnya sendiri tidak lewat nggak pernah berkolaborasi. berkolaborasi dengan yang lain gitu Di maksudnya. enggak, di lapangan mereka jalan sendiri-sendiri. Oke. PKH kemana, TKSK kemana, PSM kemana, Oke. ya kan? Panti dibiarkan asik sendiri, ya kan? Mereka ini sendiri. Padahal yang dilayani, yang ditangani, kadang-kadang subjeknya beririsan, Sama, iya. ya kan? Ya. Kategorinya yang itu, Iya. ya kan? Penanganannya yang itu. Nah ini di lapangan berjalan sendiri, ya kan? Sehingga kami akhirnya memang ini direncanakan dari tahun 2023 kan. Nah, ini dilaksanakan 2024 karena sudah direncanakan tahun sebelumnya kan. Nah, sehingga kami berinisiatif salah satunya adalah bahwa ini komponen-komponen sosial ini penting ketika mereka bisa bersama-sama di satu waktu dan tempat. Ya kan? Bukan hanya untuk kebersamaan tapi merumuskan sesuatu di antara mereka sendiri untuk hal-hal yang mereka sehari-hari tangani di lapangan. Jadi kondisinya pilar-pilar ini di lapangan boro-boro ketemu dalam satu kepentingan, kadang-kadang ngobrol juga enggak, kenal juga enggak, ada beberapa, ya kan? Nah, makanya oke lah, kalaupun harus pergi ke satu tempat, tapi untuk kepentingan yang jelas dan menurut kami baik, loh kenapa tidak? Gitu kan? Cuma ini kan Bali jadi tambah viral akhirnya kan. Persoalannya persoalan tempat. Iya. Masalahnya kenapa Bali? Iya. Ya kan? Iya. Kenapa Bali? Karena kegiatannya ada di situ. Kalau ternyata yang punya, Workshopnya di sana lah ya. Oke. kalau ternyata workshopnya itu ada di Kalimantan, ya kami ke Kalimantan. Kalau ternyata ada di NTB, ya kami ke NTB. Ada di Papua, ya kami ke Papua. Selama fasilitasnya mencukupi. Kan gitu. Jadi bukan masalah tempat. Kalau tempat itu karena penyelenggaranya menyelenggarakan di situ. Karena penyelenggara kegiatan workshop tersebut Adanya di situ. di sana, di Iya. Bali. Iya, Akhirnya teman-teman ke Bali lah. betul. Gitu. Hmm. Jadi kalau ternyata kegiatannya di Aceh nih, kalau memenuhi ya kita ke Ini Aceh. kegiatan ke Acehnya ya. Karena kami menganggap ini penting. Pentingnya satu mempersatukan pilar-pilar ini supaya dalam penanganan masalah-masalah sosial itu bisa bersama-sama. Yang kedua isunya adalah ini yang hampir nggak pernah disentuh dalam penanganan sosial. Penanganan masalah psikososial pasca bencana. Ketika terjadi bencana nih, misalnya longsor, ada rumah terdampak, evakuasi warga, oh itu teman-teman Tagana sama BPBD udah selesai. Iya kan? Tapi bagaimana menangani setelah evakuasi itu? Ada yang pernah berpikir nggak? Bagaimana menangani kejiwaannya, menangani keberlanjutannya, trauma dan lain-lain, trauma sebagainya. Orang itu akan panjang mengalami trauma. Contoh begini, ketika rumah seseorang itu terkena bencana, terkena longsor, dokumen hilang. Sertifikat, ijazah segala macam, itu kan pasti menjadi pukulan sosial lebih tinggi, luar biasa. Ya. Nah, yang bisa menangani masalah kejiwaan seperti ini siapa? Kami hanya punya tenaga beberapa saja yang tadi tergabung di LK3. Nah, salah satunya kami minta supaya kemampuan itu ditularkan ke perangkat kita yang lain, supaya mereka paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi seperti itu. Kita tidak pernah berharap itu terjadi, tapi pada saat terjadi, kami ingin si pilar-pilar ini siap. Gitu. Urusin paskanya juga. Paskanya juga. Ya kalau pada saatnya pasti itu kita kan udah biasa lah. Berangkat banyak kan. TNI Polri rata-rata turun. Iya kan, Tagana ada, anak-anak Karang Taruna jalan. Ya, BPBD ada. BPBD di depan. TRC ada, lengkap TRC itu ya. ada. Pada saat terjadi, ya kan. Setelah ditinggal ya sudah rapi dan lain itu. Ada nggak yang pernah menyisir itu? Nah, itu yang dirumuskan dalam workshop di sana itu oleh mereka. Gitu. Jadi kita pendekatannya pendekatan output, bukan pendekatan tempat. Tempat bisa dimanapun. Itu cuma karena momennya memang begitu. Workshopnya ada di Bali, gitu ya.
gitu. Berangkatlah ke Bali kan Berangkatlah gitu. ke Bali. Coba kalau yang workshopnya ada di Papua gitu, ya kita ke Papua. Di Depok ya. Di Depok. Ya ke Depok lah, dekat lah ya. Ya iya, gitu. Jadi bukan masalah di mana. Oke, jadi outputnya dari workshop tersebut itulah yang dicari lah ya. Itu salah satu ya. Yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Bogor juga. Betul. Gitu. Ini harus dipertegas juga bahwa yang namanya PSM, kemudian TKSK, PKH, itu juga komponen dari masyarakat untuk melayani masyarakat, ya kan? Nah, jadi ketika bicaranya pendekatan manfaat terhadap masyarakat, ini kami sudah masuk ke wilayah itu sebetulnya gitu. Ya, perkara ada penilaian subjektif dari mana-mana ya silahkan saja, nggak ada masalah. Nah, tapi kami yakin, insya Allah mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh mereka yang melaksanakan workshop di sana ini manfaatnya sangat signifikan. Tapi kan dari jumlahnya nggak banyak nih, cuma 133 ya. Cuma simpulnya aja. Oke. Nah, jadi kalau untuk PKH yang ikut di kecamatan, koordinator kecamatannya aja. Kalau untuk tingkat kabupaten, koordinator kabupaten itu ada 3 orang, gitu kan. Pengurus PSM ya begitu juga. Jadi kalau semua sih di total mendekati 2.600 ya. Relawan sosial ya? Di luar Karang Taruna. Karang Taruna lebih banyak lagi. Iya kan? Hampir setiap RT ada, betul, Pak. Karena Karang Taruna itu juga pilar sosial yang ada di kami, gitu. Cuma dengan fungsi yang berbeda. Begitu Bang Fadil. Iya, itu lagi viral. Biasa. Orang boleh saja. Katanya akhir tahun di jalan-jalan gitu lah ya. Belum lah. Kan November. Akhir tahun kan Desember. Oh iya, dikit lagi maksudnya. Tapi itulah ya jawabannya terkait dengan workshop kegiatan yang dilakukan di Bali. Betul. Bukan prosesnya ada di Bali ya, tapi karena kegiatannya ada di Bali. Betul. Gitu. Dan saya menyaksikan, kalau saya ke sana cuma buka aja. Peserta itu datang sekitar maghrib ya. Pembukaan mulai jam 8 sampai jam 11. 11 atau setengah 12 antara jam itu. Nah, itu laporan dari panitia. Besoknya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore mereka di kelas, nggak keluar-keluar. Karena dengan workshop yang desain sedemikian rupa, dimunculkan kelompok-kelompok diskusi untuk merumuskan segala sesuatu. Dan saya tegaskan, saya minta hasil dari apa yang dilakukan hari ini, hasilnya harus hari ini juga ada. Iya. Saya juga beban moral, nggak mau membuang-buang uang, membuang-buang waktu lain hal ya. untuk hal-hal yang saya belum jelas manfaatnya apa, saya juga nggak mau lah, gitu. Tapi ketika ada jaminan itu dan saya lihat prosesnya, baik saya lihat sendiri maupun dari laporan, ya insya Allah ada manfaat. Oke, setelah itu laporan pasti dong kepada kepala dinas nih, terkait dengan anggaran tersebut, kegiatan tersebut. Apa reaksi kepala dinas atau Pak Kadis? Biasa aja, karena bukan kegiatan yang istimewa, biasa-biasa aja, bukan kegiatan yang spesifik. Ya, tadi dalam proses ada yang begini yang itu biasa. Nggak usah diambil hati. Oke, artinya juga Pak Habib harus punya target dong, punya hasil yang terbaik dari kegiatan tersebut. Justru salah satu yang membuat saya coba menciptakan beberapa program di 2025, dasarnya adalah ini. Berasal dari sini. Gitu. Yang dibawa ke Kabupaten Bogor. Betul. Dasarnya adalah ini. Jadi apa yang mereka rumuskan, jadi yang dirumuskan itu sederhana. Ketika di lapangan terjadi begini, siapa melakukan apa, bagaimana harus bersama-sama, kendalanya apa, selama ini yang dihadapi apa, kesulitannya ada di mana, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian apa hubungannya dengan pemerintah harus melakukan apa untuk mendukung fungsi-fungsi ini. Konsep manajemennya diatur gitu ya, dalam menyelesaikan permasalahan sosial ya. Betul. Dan ini yang kita belum miliki. Ini kita baru punya ini. Ya kalau kita kerja tidak terkonseptual, masa pemerintah kerjanya serabutan? Kan nggak mungkin juga. Ya betul. Dan harus konsepnya memang harus jelas, sistemnya harus jelas. Karena kalau nggak gitu, akhirnya tadi terjadi nggak tepat sasaran, nggak selesai. Itu aja kan, itu yang akhirnya banyak kritikan masuk ke teman-teman sosial kan, pasti udah sosial pula dikritik pula. Itu dia.
Kadang-kadang kita juga miris juga gitu kan. Tadi ada cerita bahwa ini relawan, bener-bener relawan, tidak ada anggaran dari pemerintah. Kalaupun ada ya sesekali lah, anggaplah begitu. Seadanya lah. Mereka tetap gimana caranya membantu tadi kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat. Emang nggak kelihatan gitu ya? Nggak kelihatan, nggak pernah terpublikasi dan jarang yang mau dipublikasi. Ya kan? Jarang mau dipublikasi karena ini berangkatnya dari naluri. Mungkin sebagian menganggap bahwa ini adalah ibadah, pengabdian segala macam. Ketika harus terpublikasi, mungkin bobotnya nilainya akan beda. Ya kan? Banyak yang begitu. Jadi ya sudah, kita layani saja, kita tangani saja. Bukan bikin konten ya? Bukan. Kalau bikin konten sehari bisa berapa ratus itu kita. Bener. Ya enggak lah. Ada yang harus tampil, ada yang harus dimunculkan, ada juga yang tidak. Kalau kita bikin konten, misalnya setiap aktivitas yang begini kita tampilkan, mungkin bebannya bukan di relawannya, loh mungkin di pasiennya, di kliennya, ya kan? Ya, janganlah. Nanti jadi masalah lanjutan lah. Iya, masalah lanjutan. Ya, walaupun mereka semuanya nggak mau juga akhirnya dipublikasikan, dia nggak semuanya mau gitu. Iya, betul. Tapi itulah ya kegiatan sosial. Itulah kegiatan sosial. Bener aja di salah-salahin biasa lah. Biasa. Padahal kita sosial loh ya. Iya. Tapi ya semangat terus lah Pak Kadis. Insya Allah tetap semangat. Buat membantu masyarakat Kabupaten Bogor, terutama yang tadi ya masyarakat yang perlu dibantu. Gitu ya. Walaupun kritik yang sana sini banyak ya biasa. Tetap semangat. Saya tidak anti kritik, justru saya senang kalau dikritik sama teman-teman, sama orang-orang, justru saya senang. Karena kalau nggak ada yang kritik, nggak akan ada yang mengingatkan saya. Ini keliru. Meskipun konsep keliru, salah atau benar itu kan debatable, ya kan? Debatable. Orang bilang salah, ketika saya tanya, ayo salahnya di mana kita diskusikan, kan belum tentu juga, ya kan? Punya dalil, masing-masing punya cerita lah ya gitu punya ya. Dalil, gitu. Masing-masing punya argumen. Ya. Gitu. Oke. Tinggal pola pikirnya kemana kan itu ya sebenarnya. Betul. Iya, oke. Ya begitulah sosial. Tapi ke sosial Pak Kadis. Nggak apa-apa. Sentuhnya langsung masyarakat, ceritanya langsung kepada masyarakat. Betul. Ya, yang sini diurusin, yang sini nggak diurusin atau telat ngurusin jadi cerita lagi kan. Betul, gitu. Itu dia. Oke. Nah, jadi salah satu yang muncul hasil dari workshop di Bali itu adalah bagaimana kita konsen menangani anak berkebutuhan khusus. Salah satunya itu ya? Salah satunya itu. Kita memang sudah merencanakan itu untuk coba masuk ke wilayah itu karena selama ini belum pernah masuk ke wilayah anak berkebutuhan khusus. Tapi diperkuat dengan ini, ya kita tambah kencang, kita tambah yakin bahwa ini hal serius yang harus ditangani. Contoh begini, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga kan masa-masa sekolah ya. Karena berkebutuhan khusus banyak yang nggak sekolah. Yeah. Nah, ketika banyak yang nggak sekolah, sementara sekarang ada program yang bagus, makan bergizi gratis, mereka nggak kebagian dong. Yeah. Sudah berkebutuhan khusus, nggak terkena fasilitas. Lalu terus gimana nanti masa depannya? Nah, ini coba salah satunya penguatannya dari sini. Tapi kan SLBI kan ada sekolah luar biasa itu. Mahal itu katanya, Maris. Gini, di kita ada 16 LKS disabilitas, anti disabilitas. Termasuk yang jaraknya paling dekat itu nggak nyampe 2 km dari pusat pemerintahan. Di situ ada sekitar 75 orang yang disabilitas. Ada. Itu sudah deteksi ada 16 lembaga itu. Dan kami ingin cukup nggak? Apanya? Cukup nggak? Apanya? Ya, itu tadi fasilitas itu. 16 itu cukup nggak untuk Kabupaten Bogor? Itu bukan punya pemerintah, itu punya masyarakat. Pertanyaannya, pemerintah sudah pernah memfasilitasi ini belum? Iya, makanya pertanyaannya dengan 16 tadi cukup nggak cukup untuk yang tadi berkebutuhan khusus ini akhirnya masuk ke situ? Nggak cukup dong. Nggak cukup. Dengan segala fasilitas yang terbatas, bangunan yang terbatas, pengajar yang terbatas, boro-boro tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, nggak ada. Nah, kita yang berkewajiban untuk menyiapkan itu semua. Oke. Salah satu program ke depan berarti ini dong? Salah satunya. Apa langkahnya? Yang paling real aja? Apa ke depan? Kita mulai dari hal yang dasar nih. Apa tuh? Kalau orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, punya ABK, ABK-nya ini dimasukin LCLB dengan biaya yang tadi, ya kan? Mungkin agak tinggi. Yeah. Bagaimana dengan yang nggak mampu? Ya kan? Yeah. Bagaimana dengan yang nggak mampu? Yang nggak mampu ini dikelolalah oleh masyarakat kita.
yang punya LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Ditampunglah di situ. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dianggaplah model-model sekolah di situ. Ya kan? Nah, begitu kami ngeh bahwa oh ini harus ditangani secara serius. Kami coba komunikasi dengan beberapa dulu. Dengan 2 atau 3 LKS dulu. Kita pengen tahu, kita jadikan sampel, kita pengen tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Begitu kita masuk, kita analisa. Nah, oke, begitu mulai ketahuan gambaran masalahnya, kita mulai coba intervensi sedikit. Intervensi itu belum dalam bentuk aksi. Misalnya nih, ternyata di LKS ini nggak pernah ada pemeriksaan kesehatan. Saya bawa tenaga kesehatan dari puskesmas. Kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Begitu kita lakukan pemeriksaan kesehatan, bahkan orang tuanya sendiri nggak tahu kondisi kesehatan anaknya seperti apa. Artinya bantuan akses dong dari luar gitu. Itu baru satu. Ya satu hal, bantuan akses kepada tempat-tempat yang ada di Kabupaten Bogor dan 16 tadi gitu. Kemudian kita sudah identifikasi, oh ternyata keseluruhan yang ditangani oleh LKS ada sekian orang. Dari sekian orang, siapa yang belum memiliki akses program dari pemerintah? Yang masuk keluarga tidak mampu berapa, dari yang keluarga tidak mampu ini, yang sudah dapat fasilitas BPNT, PKH, KIP, KIS, itu berapa? Ternyata masih menyisakan ratusan yang belum mengakses itu. Kewajiban kita untuk memfasilitasi mereka. Sudah mah keluarganya nggak mampu, anaknya disabilitas, ya kan? Nah, kemudian kita deteksi juga, oh dari keluarga yang nggak mampu ini, apa yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa mandiri, ya kan? Nah, coba kita rancang, kita hitung, oh kebutuhan kalau kita berikan pelatihan untuk kemampuan berusaha misalnya, atau diberikan modal kerja atau gimana, kita hitung, kita intervensi sampai ke orang tuanya. Sampai begitu itu hal yang luar biasa. Artinya sebelumnya belum terlalu fokus, ke depan lebih fokus gitu ya. Kita ingin fokus itu. Iya, mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial ini seperti itu yang ada di Kabupaten Bogor. Jangan sampai akhirnya mereka nggak dapat gitu. Padahal mereka juga hal yang paling penting mereka juga harus dapat ini karena namanya berkebutuhan khusus kan gitu. Gitu. Kita tunggu 2025 nanti. Ini berapa hari lagi Pak Ades? Ini kita kan sudah pemanasan ini. Sudah pemanasan lah ya. 2025 nggak ada cerita pemanasan lagi, langsung gas. Harus istimewa yang pasti Pak Ades. Istimewa. Ya, sukses buat Pak Ades dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Salam juga buat para pejuang sosial. Yang tanpa pamrih membantu masyarakat. Ya, ucapkan terima kasih. Semoga berkah apa yang dilakukan oleh teman-teman pejuang sosial di Kabupaten Bogor inilah gitu ya. Terima kasih. Thank you ya Pak Ades dan kita ketemu lagi next time talkshow kita. Saya Fadil, bye. Ya, terima kasih.